Halo semuanya, selamat datang di Hening Story, channel di mana setiap kisah diceritakan dengan tenang, perlahan, namun mampu mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Di sini kita belajar bahwa tidak semua luka harus disembunyikan dan tidak semua air mata harus ditahan sendirian. Kadang, justru dengan mendengar kisah orang lain, kita menemukan diri kita sendiri. Kalau kalian suka cerita-cerita sedih, kisah hidup, drama keluarga, dan perjalanan seseorang yang mencoba bertahan di tengah rasa sakit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecil dari kalian membuat channel ini tetap hidup dan terus tumbuh. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, coba tulis di kolom komentar. Kalian mendengarkan dari kota mana dan sedang apa saat ini? Aku senang membaca komentar kalian. Rasanya seperti kita sedang duduk dalam satu ruangan yang sama. Baiklah, siapkan hati, tarik nafas perlahan, karena cerita kali ini mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari diri kalian. Mari kita mulai. Aku menulis ini bukan untuk dimengerti. Aku menulis ini agar dosaku tidak hilang begitu saja. Desaku bernama Wanasurga, nama yang ironis untuk tempat yang berdiri di atas pengorbanan. Dari luar, semuanya tampak biasa. Sawah hijau, sungai tenang, anak-anak berlari tanpa beban. Tapi kami yang tinggal di sini tahu satu hal yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Desa ini hidup karena ada yang dikorbankan. Dan malam itu, giliranku tiba. Ayahku sakit keras. Tubuhnya mengering seperti tanah kemarau. Tabib sudah angkat tangan. Doa-doa hanya memantul kembali ke langit tanpa jawaban. Setiap malam aku mendengar napas ayah tersengal, seperti meminta izin untuk pergi atau bertahan, entah dengan cara apa. Sampai tetua desa datang. Ia tidak membawa obat, tidak membawa pengharapan palsu. Ia hanya membawa satu kalimat yang membuat lututku lemas. Gunung meminta balasan. Aku tahu apa artinya. Semua orang di Wanasurga tahu, meski pura-pura lupa. Setiap 10 tahun ketika tanah mulai retak dan panen gagal, sesuatu harus diberikan. Bukan hewan, bukan emas, tapi manusia yang rela. Tidak, kataku cepat, pasti ada cara lain. Tetua itu menatapku lama. Selalu ada cara lain, katanya pelan. Tapi selalu lebih banyak yang mati. Malam itu aku duduk di samping ayah. Tangannya dingin, matanya setengah terbuka. Saat aku menggenggamnya, ia berbisik lirih. Jangan, lakukan hal bodoh. Air mataku jatuh. Ayah tahu. Gunung di belakang desa terlihat hitam, seperti menelan cahaya. Setiap kali angin bertiup dari arah sana, dadaku terasa ditekan. Seolah ada sesuatu yang sedang menghitung waktu. Keesokan harinya, sawah-sawah mulai mengering mendadak. Air sungai surut, anak-anak demam. Desas-desus menyebar lebih cepat dari doa. Mereka belum memberi, bisik orang-orang. Gunung marah. Aku menjadi pusat tatapan. Anak tetua menyentuh lenganku. Suaranya bergetar. Kalau kamu tidak siap, anak-anak bisa menyusul. Itu pemerasan. Dan aku menyerah. Malam bulan mati, aku mendaki sendirian. Tidak ada upacara besar, tidak ada sorak. Pengorbanan paling kejam selalu dilakukan dalam sunyi. Di puncak batu hitam, aku menyalakan lilin kecil, tanda kesediaan. Siapa yang kau serahkan? Suara itu datang dari mana-mana. Tidak keras, tidak marah, hanya lapar. Aku terdiam, lidahku keluh. Kalau kusebut namaku sendiri, ayah akan mati. Kalau kusebut nama lain, aku menjadi pembunuh. Aku, kataku akhirnya. Suaraku pecah. Ambil aku. Angin berhenti. Lilin tidak berkedip. Belum cukup, jawab suara itu. Pengorbanan harus meninggalkan jejak. Aku mengerti. Jejak berarti yang ditinggalkan harus menderita. Aku mengeluarkan pisau kecil, bukan untuk melukai tubuhku, tapi untuk menggores telapak tanganku. Darah menetes ke batu hitam. Panas, perih, nyata. Dengan ini, bisikku, aku menyerahkan hidupku,
dan semua yang kucintai. Batu bergetar, tanah berdenyut seperti jantung. Suara itu berdesah puas. Diterima. Aku terjatuh. Dunia gelap. Pagi datang di warna surga. Hujan turun deras. Sungai penuh, sawah hijau kembali. Ayah membuka mata. Ia bernafas normal. Orang-orang bersorak, memuji Tuhan, gunung, apapun yang ingin mereka puji. Mereka tidak mencariku. Mereka tidak bertanya kemana aku pergi. Karena jauh di dalam hati mereka, tahu, desa selamat bukan karena doa, tapi karena seseorang telah membayar. Dan aku belum tahu kapan tagihan itu benar-benar lunas. Aku tidak mati. Itu kesimpulan pertama yang kupahami ketika membuka mata. Tidak ada cahaya surga, tidak ada api neraka. Yang ada hanya dingin. Dingin yang meresap sampai tulang, seolah tubuhku masih tertinggal di batu hitam puncak gunung. Aku terbaring di gubuk tua. Bau tanah basah dan daun kering memenuhi hidungku. Di luar, hujan turun pelan. Setiap tetesnya terdengar seperti hitungan mundur. Dia sudah bangun. Suara perempuan tua itu membuatku tersentak. Matanya keruh, rambutnya memutih, wajahnya penuh garis usia. Aku mengenalnya, Ibu Lurah Lama, orang yang konon pernah menjadi penjaga janji puluhan tahun lalu. Kau tidak seharusnya kembali, katanya tanpa emosi. Tapi gunung belum selesai denganmu. Aku mencoba bangkit, namun dadaku terasa berat. Bukan sakit, lebih seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Ayahku? Tanyaku cepat. Ia mengangguk. Hidup, desa selamat, untuk sekarang. Kata untuk sekarang membuat tenggorokanku tercekak. Hari itu aku turun ke desa dengan langkah limbung. Orang-orang terkejut melihatku. Beberapa mundur, beberapa memalingkan wajah. Tidak ada pelukan, tidak ada terima kasih. Seolah keberadaanku adalah pengingat akan dosa kolektif yang ingin mereka kubur cepat-cepat. Anak-anak berhenti bermain saat aku lewat. Ibu-ibu menutup pintu lebih cepat. Dan ayah tersenyum saat melihatku. Senyum yang seharusnya membuatku lega, tapi justru membuat dadaku robek. "Kamu kenapa kurus?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya memeluknya erat, menahan isak. Ia tidak tahu apa yang sudah kuberikan. Atau mungkin ia tahu, tapi memilih hidup. Malam pertama setelah kepulanganku, mimpi itu datang. Aku berdiri di tepi sawah yang hijau, terlalu hijau. Padi bergoyang seperti bisikan. Dari tengahnya muncul bayangan-bayangan hitam, wajah tanpa mata, tangan terulur. "Belum selesai," kata mereka serempak. Janji tidak hanya tentang nyawa. Aku terbangun dengan napas terengah. Telapak tanganku panas. Luka lama kembali terbuka. Darah merembes perlahan. Keesokan hari, satu anak desa hilang. Namanya Raka, umur 7 tahun. Terakhir terlihat bermain di tepi sungai. Airnya tenang, tidak deras. Tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tangisan ibunya membelah pagi. Desa yang kemarin bersyukur, hari ini membeku. Tatapan-tatapan mulai beralih kepadaku. Tidak berani menuduh, tapi jelas menyalahkan. "Pengorbanannya cacat," bisik seseorang. "Gunung minta tambahan." Aku mendatangi tetua desa. "Kalian bilang satu orang cukup." Tetua itu menghela napas panjang. Gunung tidak pernah berjanji adil. Aku berlari ke sungai. Airnya keruh, seolah menyimpan sesuatu. Saat aku berlutut, bayanganku di permukaan air bergerak sendiri, tersenyum, lalu berbisik. "Kau menyerahkan hidupmu, tapi masih mencintai." Aku mundur ketakutan. Mencintai ternyata pelanggaran. Malam berikutnya 2 ternak mati mendadak. Tanah retak di ujung desa. Warga mulai panik. Mereka berkumpul, suara doa bercampur ketakutan. Dan sekali lagi, namaku disebut. Dia belum lunas, pengorbanannya setengah. Aku berdiri di tengah kerumunan, jantungku berdegup keras. "Kalian mau apa lagi dariku?" Keheningan menjawab. Tatapan mereka mengarah ke rumahku, ke ayahku. Aku mengerti saat itu juga. Gunung tidak hanya ingin tubuh, ia ingin yang paling kucintai.
agar janjiku benar-benar meninggalkan jejak. Aku berlari pulang, air mata tak terbendung. Ayah sedang tertidur, napasnya teratur. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Maaf, seharusnya aku tidak pernah memohon. Di luar angin gunung beraung, dan untuk pertama kalinya sejak pengorbanan itu, aku berharap hujan berhenti. Karena aku tahu, setelah ini yang akan jatuh bukan lagi air. Malam itu desa tidak tidur. Lampu-lampu menyala lebih lama dari biasanya, tapi tidak ada kehangatan. Orang-orang berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik seperti takut suara mereka didengar tanah. Aku berjalan melewati mereka, dan percakapan itu langsung mati. Seolah keberadaanku adalah tanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Aku tahu mereka menunggu, bukan jawaban, tapi korban. Ayah terbangun menjelang tengah malam. Ia memanggil namaku dengan suara lemah. Aku duduk di sampingnya, mencoba tersenyum, tapi wajahku bergetar. "Kamu kenapa seperti orang mau pergi jauh?" tanyanya. Aku ingin jujur, ingin berkata bahwa hidupnya dibeli dengan darah dan doa yang salah alamat. Tapi aku pengecut. Aku hanya menggenggam tangannya lebih erat. "Kalau suatu hari aku tidak ada," katanya tiba-tiba, "jangan salahkan dirimu." Kalimat itu seperti pisau. Ia tahu. Belum sempat aku menjawab, angin gunung berhembus kencang. Pintu rumah berderit, lampu minyak bergoyang liar. Dari sudut ruangan, bayangan menebal. Bukan gelap biasa, tapi seperti asap yang bernafas. "Kau masih di sini." Suara itu muncul tanpa wujud. "Padahal kau sudah menyerahkan hidupmu." Tubuhku bergemetar. "Aku sudah melakukan apa yang kau minta." "Belum," jawabnya lembut. Terlalu lembut. "Kau masih memilih." Bayangan itu bergerak ke arah ayah. Udara di sekitarnya membeku. "Jangan sentuh dia," teriakku. Bayangan itu tertawa, suara retak seperti batu digesek. "Kau boleh menolak, tapi desa akan membayar dengan cara lain." Keesokan paginya, 2 anak demam tinggi. Satu ibu menangis histeris karena sawahnya amblas. Sungai meluap tanpa hujan. Semua terjadi terlalu cepat, seperti peringatan terakhir. Warga datang ke rumahku, tidak membawa senjata, tidak membawa ancaman terbuka. Mereka membawa ketakutan, dan itu lebih tajam dari pisau. "Kami tidak bisa kehilangan lebih banyak," kata tetua desa. "Kau sudah berjanji." "Aku yang berjanji, bukan ayahku." Tetua itu menunduk. Gunung tidak peduli siapa yang berbicara. Ia hanya melihat apa yang paling kau lindungi. Kata-kata itu menghantamku. Malamnya aku duduk sendirian di tepi sungai. Air mengalir tenang, seolah tidak bersalah. Aku menatap pantulanku. Wajahku pucat, mataku cekung. "Apa kau puas jika dia mati?" tanyaku pada air. Pantulan itu tersenyum. "Tidak," jawabnya. "Aku puas jika kau hidup setelah itu." Aku menutup mata. Dadaku terasa sesak. Ternyata hukuman sebenarnya bukan kematian, melainkan melanjutkan hidup dengan beban yang tidak bisa diturunkan. Aku pulang sebelum fajar. Ayah masih tertidur. Aku duduk lama menatap wajahnya, menghafal setiap garis usia. Tanganku gemetar saat menyentuh keningnya. "Maafkan aku," bisikku berulang kali. Saat matahari naik, aku memanggil tetua desa. "Aku siap," kataku. Suaraku kosong, tapi setelah ini tidak ada lagi. Tetua itu tidak menjawab. Ia hanya menyiapkan ritual kecil, tidak meriah, tidak sakral, hanya cukup untuk mengikat janji. Ayah dibawa ke puncak gunung dengan tandu. Ia sadar, tapi tidak melawan. Saat mata kami bertemu, ia tersenyum tipis. "Kamu anak yang baik, jangan benci dirimu sendiri." Itu kalimat terakhirnya. Saat doa diucapkan, angin berhenti. Gunung hening. Aku berdiri tak jauh, lututku bergemetar. Ketika semuanya selesai, aku tidak berteriak, tidak menangis. Suaraku seperti ikut terkubur. Hujan turun deras beberapa jam kemudian. Desa selamat. Lagi. Tapi malam itu, saat aku sendirian, suara itu kembali. "Sekarang kau mengerti," katanya puas. "Pengorbanan bukan tentang mati,
tapi tentang hidup setelahnya. Dan aku tahu, ini belum akhir. Desa kembali hidup. Itulah kalimat yang paling sering kudengar setelah hujan berhenti dan tanah kembali kokoh. Sawah menghijau, sungai surut, anak-anak berlarian lagi. Tawa muncul seperti tidak pernah ada jerit malam-malam sebelumnya. Dan aku berdiri di tengah semua itu sebagai orang asing. Tidak ada yang berani membicarakan apa yang terjadi di gunung. Nama ayahku tidak disebut, seolah ia hanya mimpi buruk yang terlalu memalukan untuk dikenang. Rumah kami sunyi, pintu depan berderit setiap kali aku membukanya. Suara itu kini terasa seperti ratapan. Setiap pagi aku bangun dengan satu pertanyaan yang sama. Kenapa aku masih hidup? Aku menjalani hari seperti bayangan, memasak untuk satu piring, menyapu halaman yang terlalu luas untuk seorang diri. Kadang aku berbicara sendiri, lalu tersadar dan tertawa pendek. Tertawa orang yang hampir pecah. Malam adalah bagian terburuk. Aku sering terbangun karena mencium bau tanah basah dan dupa. Kadang ada suara langkah di ruang tengah. Pelan, teratur, seperti seseorang yang tahu rumah ini dengan baik. Ayah, tak ada jawaban. Suatu malam aku melihatnya berdiri di dekat pintu. Wajahnya tidak rusak, tidak berdarah. Ia hanya menatapku dengan mata yang terlalu tenang. "Kamu capek," katanya lembut. Aku ingin memeluknya, tapi jarakku seperti ditahan udara. "Maaf," ucapku. "Aku tidak cukup kuat." Ia tersenyum sedih. "Kau terlalu kuat, itu masalahnya." Saat aku berkedip, ia menghilang. Yang tersisa hanya bekas kaki berlumpur menuju keluar rumah. Keesokan harinya, seorang ibu mendatangiku. Ia membawa kue sebagai tanda terima kasih. Tangannya gemetar. "Anakku sembuh, kami berutang nyawa padamu." Aku menatap kue itu lama. Bau manisnya membuat perutku mual. "Ambil kembali," jawabku pelan. Aku tidak menukar ayahku dengan ucapan terima kasih. Ia terdiam, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Desa memang selamat, tapi bukan berarti damai. Beberapa malam kemudian, mimpi itu kembali, lebih jelas, lebih dekat. Aku berada di puncak gunung. Batu hitam itu retak dan dari celahnya keluar tangan-tangan tanah. "Kau sudah membayar," kata suara itu. "Tapi hidupmu sekarang milik kami." Aku terbangun dengan luka baru di pergelangan tangan, bekas cengkeraman yang tidak mungkin nyata. Aku mendatangi ibu lurah lama. Rumahnya masih sama, gelap dan pengap. "Ini tidak berhenti," kataku putus asa. "Apalagi yang mereka mau?" Ia menatapku lama. Gunung tidak lagi lapar, tapi roh-roh di sekitarnya mencium kehancuranmu. "Apa maksudmu?" "Kau retak," katanya jujur. "Dan yang retak mudah dimasuki." Sejak itu aku merasa diawasi. Bayangan bergerak di sudut mata. Bisikan muncul saat aku sendirian. Kadang suara ayahku, kadang suara anak kecil yang menangis. Suatu sore aku melihat anak-anak desa bermain di tepi sungai. Jantungku berdegup kencang. Aku berteriak menyuruh mereka pulang. Mereka menatapku takut, seperti aku monster. "Dia yang bikin gunung marah," bisik salah satu anak. Aku pulang dengan langkah gontai. Di depan rumah aku menemukan sesajen kecil, bunga, beras, darah ayam. Diletakkan diam-diam. Bukan penghormatan, perlindungan dari aku. Malam itu, suara itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya. "Kau mau berhenti? Berhenti hidup?" Aku menangis. "Aku hanya mau tenang." "Tenang tidak gratis, dan kau sudah tahu harganya." Aku menutup telinga, tapi suara itu berasal dari dalam dadaku sendiri. Saat fajar menyingsing, aku membuat keputusan yang kutakuti jauh. Jika gunung masih mengikatku, jika roh-roh masih mengintai, maka aku tidak bisa terus tinggal di sini. Aku harus pergi, atau menjadi sesuatu yang mereka takuti. Dan untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku tidak tahu pilihan mana yang lebih kejam. Aku pergi sebelum matahari terbit. Tidak ada pamit, tidak ada tangisan di depan pintu. Aku hanya membawa tas kecil, beberapa baju, foto ayah yang mulai pudar,
dan luka yang tidak bisa dikemas. Jalan tanah masih basah oleh embun. Setiap langkah terasa seperti mencabut akar dari tanah yang masih menggenggam kakiku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku takut desa itu akan berbicara. Bus pertama membawaku ke kota kecil di seberang bukit. Bangunan beton, suara klakson, dan wajah-wajah asing seharusnya membuatku lega. Tapi bahkan di tengah keramaian, aku merasa sendirian. Seperti membawa malam sendiri di siang hari. Aku menyewa kamar sempit di lantai 2 rumah petak. Jendelanya menghadap gang sempit. Tidak ada gunung, tidak ada sungai. Aku mengulang kalimat itu seperti mantra. Malam pertama di kota, aku tidur dengan lampu menyala. Aku terbangun oleh suara air. Bukan hujan, tapi aliran. Pelan, konsisten. Aku duduk tegak, jantung berdebar. Dari bawah pintu kamar, air merembes tipis, membawa bau tanah dan dedaunan busuk. Tidak, bisikku. Aku sudah pergi. Air itu berhenti seketika. Sunyi. Aku tertawa kecil, tawa orang yang hampir gila. Kupikir itu hanya bayangan trauma. Tapi saat aku bangkit, kakiku menginjak tanah basah. Telapak kakiku kotor oleh lumpur hitam yang kukenal betul. Keesokan harinya, aku mencoba hidup normal. Aku melamar kerja di warung makan. Pemiliknya ramah, ia tidak bertanya banyak. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku sibuk. Tanganku berbau bawang dan minyak, bukan dupa. Tapi ketenangan itu rapuh. Seorang anak kecil datang ke warung. Ia menatapku lama, terlalu lama. Lalu ia berkata pelan, "Kamu bau sungai." Aku menjatuhkan piring. Malam berikutnya, mimpi itu kembali, lebih keras. Aku berlari di jalan kota yang berubah jadi jalan tanah. Gedung-gedung runtuh menjadi pohon tua. Dari ujung jalan, gunung berdiri, menunggu. "Kau tidak bisa pindah rumah dari janji," kata suara itu. Aku terbangun dengan hidung berdarah. Hari demi hari, gangguan makin nyata. Bayanganku di kaca etalase bergerak lambat. Kadang tersenyum saat aku tidak. Luka di pergelangan tanganku berdenyut saat senja. Setiap jam yang sama, jam ketika ayah mengembuskan nafas terlahir. Aku kembali menemui ibu lurah lama lewat surat. Entah bagaimana alamatnya masih melekat di kepalaku. Jawabannya singkat, ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Janji menempel pada niat. Kau pergi, tapi niatmu tinggal. Aku hancur. Suatu malam, air mengalir deras dari kamar mandi. Keran tertutup, tapi suara itu semakin kuat. Dari cermin, wajahku tampak berubah. Mata lebih dalam, kulit pucat seperti tanah basah. "Apa yang kau mau?" teriakku. Bayanganku menjawab dengan suara ayah. "Kau sudah memilih hidup, sekarang hiduplah sepenuhnya." Air meluap, lantai tergenang. Aku berlutut, menangis. Aku mengerti saat itu. Gunung tidak mengejarku untuk membunuhku. Ia ingin aku kembali sebagai sesuatu yang baru. Keesokan paginya aku berhenti kerja. Aku menjual barang-barangku. Aku membeli tiket pulang. Di bus, seorang nenek duduk di sampingku. Ia menatapku lama, lalu berbisik, "Kau sudah ditandai." Aku tidak bertanya bagaimana ia tahu. Saat bus mendekati desa, langit menggelap. Gunung muncul di kejauhan. Tenang, megah, seolah menyambut. Aku turun di halte lama. Jalan tanah menyambut kakiku. Udara berbau dupa dan hujan. Aku pulang bukan untuk menyerah. Aku pulang karena akhirnya aku mengerti. Jika aku tidak bisa melarikan diri dari pengorbanan itu, maka aku harus mengambil alih perannya. Dan di balik pepohonan, aku merasakan sesuatu menunggu. Bukan sebagai pemangsa, melainkan sebagai pewaris. Desa menyambutku dengan sunyi. Tidak ada yang menyangka aku akan kembali. Beberapa orang berhenti berjalan saat melihatku di ujung jalan tanah. Bisikan muncul lagi, kini bercampur takut. Aku merasakannya. Udara di sekitarku lebih berat, seolah gunung bernapas lewat dadaku. Rumahku masih berdiri, tapi tampak lebih kecil. Aku membuka pintu dengan kunci lama. Di dalam, bau dupa dan debu bercampur. Aku berdiri lama di ruang tengah, menatap bekas langkah kaki yang pernah kulihat. Kali ini, aku tidak gentar. Malam pertama aku kembali,
Hujan turun pelan. Aku duduk bersila di lantai, memejamkan mata, membiarkan bisikan datang. "Aku sudah di sini," kataku ke kegelapan. "Kalian tidak perlu mengejar." Suara itu muncul tidak lagi dari sudut ruangan, melainkan dari dalam kepalaku. "Kau pulang karena kau siap, atau karena kau sudah tidak punya tempat lain?" "Dua-duanya," jawabku jujur. Aku mendatangi puncak gunung keesokan paginya, sendiri, tanpa ritual. Batu hitam itu masih ada, retaknya makin lebar. Aku meletakkan telapak tanganku di atasnya. Hangat, seperti kulit. "Aku tidak akan memberi lagi," ucapku. "Tidak anak, tidak ayah, tidak siapapun." Angin berhenti. "Kau berani," suara itu bergetar. "Tapi kau lupa satu hal." "Apa?" "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Aku merasakan sakit menjalar dari telapak tangan ke lengan, lalu ke dada. Ingatan-ingatan menyerbu. Wajah ayah, jerit ibu Raka, tatapan desa. Aku jatuh berlutut, menahan teriak. "Ambil aku sepenuhnya," kataku terisak. "Asal desa berhenti berdarah." Hening panjang. "Kau menawarkan diri," katanya akhirnya. "Bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penjaga." Aku mengerti sekarang. Selama ini desa bertahan karena ada yang dikorbankan. Tapi sebelum pengorbanan, selalu ada penjaga. Orang yang menanggung bisikan, menenangkan amarah, menahan tuntutan. Dan penjaga lama sudah mati. Aku turun dari gunung saat matahari condong. Desa berkumpul. Tatapan mereka bukan lagi menyalahkan, melainkan meminta. Ketakutan murni. "Apa yang terjadi?" tanya tetua. "Tidak akan ada lagi tumbal," kataku tegas. "Tapi aku yang akan menanggungnya." Mereka tidak paham, tapi mereka mengangguk. Orang yang putus asa tidak butuh penjelasan. Sejak hari itu, aku hidup di antara dua dunia. Saat hujan terlalu lama, aku berjalan ke sungai dan berbicara dengan air. Saat bayi menangis tanpa sebab, aku membakar dupa dan duduk semalaman. Luka-lukaku sembuh lebih cepat, tapi meninggalkan bekas hitam seperti akar. Aku jarang tidur. Kadang aku melihat ayah berdiri di kejauhan. Ia tidak mendekat, hanya mengangguk, seperti mengatakan bahwa inilah pilihan yang paling sedikit menyakiti. Desa memang selamat, tapi harga itu kini bernama aku. Suatu malam, aku bertanya pada gunung, "Sampai kapan?" Jawabnya tenang, "Sampai kau lupa rasanya hidup sebagai manusia." Aku tersenyum pahit, karena mungkin aku sudah mulai lupa. Desa menyambutku dengan sunyi. Tidak ada yang menyangka aku akan kembali. Beberapa orang berhenti berjalan saat melihatku di ujung jalan tanah. Bisikan muncul lagi, kini bercampur takut. Aku merasakannya. Udara di sekitarku lebih berat, seolah gunung bernapas lewat dadaku. Rumahku masih berdiri, tapi tampak lebih kecil. Aku membuka pintu dengan kunci lama. Di dalam, bau dupa dan debu bercampur. Aku berdiri lama di ruang tengah, menatap bekas langkah kaki yang pernah kulihat. Kali ini, aku tidak gentar. Malam pertama aku kembali, hujan turun pelan. Aku duduk bersila di lantai, memejamkan mata, membiarkan bisikan datang. "Aku sudah di sini," kataku ke kegelapan. "Kalian tidak perlu mengejar." Suara itu muncul tidak lagi dari sudut ruangan, melainkan dari dalam kepalaku. "Kau pulang karena kau siap, atau karena kau sudah tidak punya tempat lain?" "Dua-duanya," jawabku jujur. Aku mendatangi puncak gunung keesokan paginya, sendiri, tanpa ritual. Batu hitam itu masih ada, retaknya makin lebar. Aku meletakkan telapak tanganku di atasnya. Hangat, seperti kulit. "Aku tidak akan memberi lagi," ucapku. "Tidak anak, tidak ayah, tidak siapapun." Angin berhenti. "Kau berani," suara itu bergetar. "Tapi kau lupa satu hal." "Apa?" "Kau sudah menjadi bagian dari kami."
Aku merasakan sakit menjalar dari telapak tangan ke lengan, lalu ke dada. Ingatan-ingatan menyerbu, wajah ayah, jerit ibu Raka, tatapan desa. Aku jatuh berlutut, menahan teriak. "Ambil aku sepenuhnya," kataku terisak. "Asal desa berhenti berdarah." Hening panjang. "Kau menawarkan diri," katanya akhirnya. "Bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penjaga." Aku mengerti sekarang. Selama ini desa bertahan karena ada yang dikorbankan. Tapi sebelum pengorbanan, selalu ada penjaga. Orang yang menanggung bisikan, menenangkan amarah, menahan tuntutan. Dan penjaga lama sudah mati. Aku turun dari gunung saat matahari condong. Desa berkumpul. Tatapan mereka bukan lagi menyalahkan, melainkan meminta. Ketakutan murni. "Apa yang terjadi?" tanya tetua. "Tidak akan ada lagi tumbal," kataku tegas. "Tapi aku yang akan menanggungnya." Mereka tidak paham, tapi mereka mengangguk. Orang yang putus asa tidak butuh penjelasan. Sejak hari itu, aku hidup di antara dua dunia. Saat hujan terlalu lama, aku berjalan ke sungai dan berbicara dengan air. Saat bayi menangis tanpa sebab, aku membakar dupa dan duduk semalaman. Luka-lukaku sembuh lebih cepat, tapi meninggalkan bekas hitam seperti akar. Aku jarang tidur. Kadang aku melihat ayah berdiri di kejauhan. Ia tidak mendekat, hanya mengangguk, seperti mengatakan bahwa inilah pilihan yang paling sedikit menyakiti. Desa memang selamat, tapi harga itu kini bernama aku. Suatu malam, aku bertanya pada gunung, "Sampai kapan?" Jawabnya tenang, "Sampai kau lupa rasanya hidup sebagai manusia." Aku tersenyum pahit, karena mungkin aku sudah mulai lupa. Desa benar-benar tenang. Tidak ada anak hilang, tidak ada sawah amblas, tidak ada sungai meluap tanpa hujan. Orang-orang kembali percaya bahwa hidup bisa berjalan lurus tanpa harus menoleh ke belakang. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak lagi mereka sebut dengan nama. Mereka memanggilku yang di atas, atau hanya menunduk saat aku lewat. Setiap malam, aku berjalan menyusuri batas desa. Kakiku mengenal jalan itu tanpa perlu melihat. Aku bisa merasakan perubahan udara, tahu kapan roh-roh mulai berbisik, tahu kapan gunung mengeram pelan. Aku menenangkan mereka dengan bisikan balasan, dengan doa yang bukan lagi doa, dengan bagian dari diriku yang dulu manusia. Tubuhku masih bernafas, tapi aku jarang merasa lapar. Luka tidak terasa sakit. Tangisku tidak lagi keluar suara. Suatu sore, seorang anak jatuh ke sungai. Aku melompat tanpa berpikir. Air itu dingin, tapi tidak memelukku seperti dulu. Sungai menurut. Anak itu selamat. Ibunya menangis memeluk anaknya, lalu menatapku dengan mata penuh takut dan syukur. Ia ingin berterima kasih, tapi kata-kata itu mati di bibirnya. Aku pulang dengan baju basah. Di cermin, wajahku berubah. Mataku lebih gelap. Garis-garis halus muncul seperti retakan tanah kering. Malam itu, aku mendengar suara ayah lebih jelas dari biasanya. "Kamu lelah," katanya. "Aku tidak boleh," jawabku. "Tidak ada penjaga yang tidak lelah," balasnya lembut. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Aku mulai lupa suara tawaku sendiri. Ayah terdiam lama. Lalu ia berkata, "Itu harga termahal." Beberapa hari kemudian, desa mengadakan syukuran kecil. Tidak ada sesajen darah, hanya nasi dan doa. Aku berdiri jauh, di balik pohon. Tidak satu pun yang memanggilku untuk ikut. Aku tidak tersinggung. Aku mengerti. Malam berikutnya, roh-roh datang lebih banyak. Mereka berdesakan di batas desa. Bayangan tanpa wajah, suara tanpa tubuh. "Kami tenang karena kau," kata mereka. "Tapi ketenangan membuatmu kosong." "Apalagi yang kalian mau?" tanyaku datar. "Biarkan kami masuk sepenuhnya," bisik mereka serempak. "Jadilah milik kami seutuhnya."
Dadaku berdenyut. Aku tahu apa artinya. Jika aku mengiyakan, desa akan selamat selamanya, tanpa penjaga, tanpa tumbal. Tapi aku akan hilang, benar-benar menjadi bagian dari gunung. Jika aku menolak, keseimbangan ini hanya sementara. Aku duduk di tepi batu hitam sampai fajar. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku masih bisa memilih. Pagi itu, aku mengunjungi makam ayah. Aku duduk lama, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang hujan, tentang anak-anak desa yang tertawa lagi. "Ayah," bisikku, "kalau aku pergi, apakah itu pengecut?" Angin bertiup lembut. Tidak ada jawaban. Tapi aku merasa tidak semua pengorbanan harus dilihat orang. Saat aku bangkit, aku menyadari satu hal yang membuatku takut. Aku tidak lagi yakin ingin diselamatkan. Karena jika aku pergi sepenuhnya, tidak akan ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi kehilangan. Dan mungkin itulah yang paling mereka inginkan dariku. Aku membuat keputusan itu saat dunia masih gelap. Tidak ada tanda, tidak ada bisikan yang memaksa. Untuk pertama kalinya sejak lama, gunung diam, seolah menungguku memilih tanpa tekanan. Aku berdiri di puncak, di depan batu hitam yang kini terasa seperti nadi kedua. "Aku siap," kataku pelan. Tapi bukan dengan cara kalian. Kabut berputar. Bayangan berkumpul. Mereka mendengarkan. "Aku akan tinggal," lanjutku. "Aku akan menjadi penutup. Tapi biarkan mereka melupakan namaku. Jangan ada doa. Jangan ada cerita. Jangan ada anak yang tumbuh dengan rasa takut karena aku." Keheningan panjang. Lalu suara itu tidak lagi lapar, tidak lagi marah. Dilupakan adalah pengorbanan terakhir. Aku mengangguk. Aku tahu, selama ini aku bertahan karena ingatan tentang ayah, tentang diriku yang dulu. Jika itu diambil, maka yang tersisa hanyalah fungsi. Penjaga tanpa wajah, penahan tanpa riwayat. "Lakukan," kataku. Rasa sakitnya tidak meledak. Ia merayap. Ingatanku ditarik pelan, seperti benang yang dicabut satu persatu. Aku melihat wajah ayah memudar, lalu namaku sendiri kehilangan bunyi. Aku ingin menahan satu hal saja. Satu tawa, satu sore cerah, tapi semuanya mengalir pergi. Saat matahari terbit, desa terbangun dengan perasaan ringan. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada ketakutan samar. Orang-orang melangkah seperti biasa, tanpa beban yang tidak mereka sadari pernah ada. Dan aku masih berdiri di puncak. Batu hitam itu menyatu dengan telapak kakiku. Nafasku pelan. Tubuhku ada, tapi aku tidak lagi di sini. Aku merasakan hujan sebelum jatuh. Aku tahu sungai akan meluap sebelum awan berkumpul. Aku menenangkan tanpa kata. Beberapa tahun berlalu. Anak-anak tumbuh. Desa makmur. Orang-orang menyebut gunung sebagai pelindung. Mereka berkata, "Dulu katanya ada cerita aneh, tapi entah apa." Tidak ada yang menyebut namaku. Tidak ada yang tahu aku pernah menjadi manusia. Kadang, di malam tertentu, seorang anak akan menatap gunung lama dari biasanya. Lalu ia berkata pada ibunya, "Aku merasa ada yang menjaga." Ibunya tersenyum. "Perasaan saja." Dan itu cukup. Jika kau bertanya apa yang kurasakan sekarang, aku tidak tahu. Perasaan adalah kemewahan manusia. Yang tersisa hanyalah kesadaran tipis, seperti cahaya di balik kabut. Tapi ada satu hal yang masih bertahan meski tanpa nama. Niat. Niat untuk menjaga. Niat untuk menahan. Niat agar tidak ada lagi yang harus memilih seperti aku dulu. Malam ini, angin bertiup lembut. Sungai mengalir tenang.
Desa tidur tanpa mimpi buruk. Dan aku ada di antara semua itu. Tidak terlihat, tidak diingat, tidak dicari. Itulah pengorbanan yang paling sempurna.